Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita yaitu Petani Polikultur. Nah, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Barokah MB ya. Beliau yang tanya di kolom komentar. Yang beliau tanyakan adalah bagaimana tata cara penyiraman di polybag ya. Penyiraman cabai di polybag. Karena setiap hari disiram malah keriting. Nah, kata beliau begitu. Jadi beliau nanyakan bagaimana tata cara yang tepat dalam menyiram cabai di media polybag ya. Karena setiap hari disiram malah keriting. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini untuk pertanyaan ini ya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya ya antara menyiram cabai sama keriting, itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Nah, kita akan bahas dulu tata cara penyiraman cabai di polybagnya. Nah, untuk penyiraman cabai di polybag itu begini teman-teman. Kalian ketika mengisi media polybag itu menggunakan apa saja ya? Kalian menggunakan apa saja? Tanahnya seberapa, komposnya seberapa, tanahnya bagaimana, apakah tanahnya berpasir atau tidak? Kemudian kondisi medianya seperti apa? Nah, kalau kalian hanya menggunakan tanah yang biasa, kemudian kalian menggunakan kompos ya seperti biasa juga, itu untuk penyiraman. Kalau untuk usia masih kecil ya teman-teman ya, itu kalian lakukan penyiraman bentar. Jadi penyiraman cabai itu tergantung cuaca juga ya, tergantung cuaca, tergantung musimnya juga, terus tergantung sama kelembapan dari si media tanamnya. Nah, kalau yang biasa saya lakukan ya, kalau musim kemarau dalam arti tidak ada hujan sama sekali, itu ketika masih kecil penyiramannya itu saya lakukan adalah sebanyak setengah liter atau 500 mili untuk satu polybag ya. Untuk satu polybag itu setiap hari, setiap sore. Jadi seperti kita nyiram bunga sebenarnya, bunga di depan rumah ya. Bunga itu kita siram setiap hari. Itu sama dengan kita siram di polybagnya juga sama. Jadi kalau masih kecil itu saya siramnya itu hanya setengah liter ya. Nanti semakin usia bertambah itu airnya semakin banyak teman-teman, karena kebutuhan air si tanaman itu juga akan semakin besar karena tubuh si tanaman itu juga udah semakin besar. Nyampe maksimal itu saya siram itu di usia 45 hari ke atas, itu saya siram sebanyak 1 liter per polybag atau per batang ya. Dan gunakan air yang biasa nggak apa-apa, atau air dicampur pupuk tapi pupuknya sedikit ya. Jadi kalau kalian ada pupuk seperti Gandasil ya, Gandasil B atau Gandasil D atau Flexgi atau pupuk mikro lainnya, itu bisa kalian tambahkan ya teman-teman ya. Tambahkan tapi hanya sedikit sekali. Jadi kalau untuk 100 polybag itu kalian hanya butuh 1 sendok aja untuk kalian tambahkan setiap siram ya, agar kebutuhan nutrisi mikronya itu bisa terpenuhi. Nah, itu tata cara siram ya. Kalau tanah kalian masih lembab, kalian kan cek ya sebelum kalian siram, itu kalian cek dulu medianya seperti apa. Oh, ternyata masih lembab, itu nggak perlu kalian siram kalau masih lembab. Atau setelah hujan ya, sering hujan, itu nggak perlu kalian siram teman-teman, karena posisi medianya masih basah atau masih lembab. Nah, seperti itu. Kemudian di sini dikatakan setiap hari disiram malah keriting. Nah, ini yang jadi pertanyaan, keritingnya itu keriting seperti apa dulu ya teman-teman ya. Jadi keriting itu ada banyak faktor. Yang pertama, kalian cek ada hama kutu atau tidak. Kalau ada hama kutu, kemungkinan besar keritingnya karena hama kutu. Jadi kalian kurang perawatan dalam penyepraian ya, penyepraian hamanya. Tapi ketika keritingnya ini apa ya, puret kayak apa ya, kayak bunga kol apa apalah itu. Jadi keritingnya itu puret dan ada warna kuningnya sedikit. Dan keritingnya ini di setiap pupus, di setiap tunas baru, setiap ada tunas mau tumbuh baru dia langsung keriting, Nah, ini biasanya terjadi karena areal perakaran yang rusak ya. Jadi di areal perakarannya itu terjadi kerusakan. Kerusakan ini macam-macam teman-teman ya. Bisa karena kekeringan, bisa karena kebanyakan air, bisa juga karena nematoda. Nah, kalian harus pahami
kira-kira media polybag kalian ini kekurangan air, kebanyakan air atau tidak? Kalau menurut kalian kelembapannya pas, ini nggak masalah, dalam arti nggak kekeringan, nggak terlalu basah. Nah, kemungkinan karena nematoda ya. Nematoda itu sejenis cacing kecil, dia menyerang bagian akar teman-teman ya, menyerang bagian perakaran sehingga mengakibatkan saluran nutrisi ya. Akar itu kan untuk mencari makanan teman-teman ya. Jadi mereka nggak sanggup untuk mencari nutrisi sehingga terjadilah kegagalan penyerapan nutrisi sehingga terjadinya keriting itu tadi. Jadi mau kalian spray dengan, kalau akarnya rusak ya, keriting karena akarnya rusak, kalian mau spray pakai obat apa aja yang ada di toko pertanian ya, kalian mau pakai obat kutu, pakai obat ini, kalian semprot, itu nggak akan pernah sembuh teman-teman ya. Ini banyak petani yang salah nih teman-teman ya. Jadi kalian harus benar-benar cermat sebagai petani. Kalian harus benar-benar cermat ya, keriting itu keriting yang seperti apa. Kalau memang keriting karena nematoda, itu penanganannya bukan cara dispray seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti saya akan bahas lagi untuk masalah keriting nematoda teman-teman ya. Saya akan buatkan di video lain karena lumayan banyak juga pembahasannya. Jadi pembahasan keriting nematoda itu seperti apa, kemudian cara penanggulangannya seperti apa, cara pencegahannya juga seperti apa. Oke, jadi untuk jawaban dari Barokah MB seperti itu ya, untuk tata cara penyiraman, kemudian kenapa bisa terjadi keriting. Jadi buat kalian yang tanam sayuran ya, cabai contohnya atau tomat di dalam polybag, karena medianya terbatas, jadi kalian harus benar-benar harus benar-benar teliti ya teman-teman ya. Sebenarnya tanam di polybag itu mudah teman-teman, asalkan kalian teliti. Kenapa saya bilang mudah? Karena medianya hanya sedikit, jadi kalian bisa atur kondisi si media mau kalian buat seperti apa, itu bisa kalian atur sendiri teman-teman. Dan biasanya kalau tanam di polybag itu tanamannya nggak banyak, nggak mungkin lah kalian itu nanam di polybag nyampe lebih dari 1000 polybag gitu kan, itu pasti menyusahkan. Paling kalau nanam di polybag itu hanya sedikit lah teman-temannya, paling sekitar 10 nyampe 100 polybag. 100 polybag aja menurut saya sudah lumayan banyak teman-teman ya. Oke, cukup sekian ya untuk jawaban dari Barokah MB. Semoga jawaban saya ini bisa membantu, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa kalian bagikan ke teman-teman kalian yang lain jika jawaban ini membantu kalian. Dan untuk teman-teman yang paham juga, jika jawaban saya ini ada kekeliruan, mohon dikoreksi ya di kolom komentar agar kita bisa saling belajar bersama teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kata kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani boleh kultur.